Selamat datang di Biota Biology Talk. It's biology, Just biology, but more than biology. Tepuk tangan. Balik lagi teman-teman dengan saya Muhammad Yafi. Dan saya Hanan. Hari ini kita sudah masuk episode kedua. Luar biasa ya, cepet ya. Enggak sih, enggak cepet. Gimana Nan, akhir-akhir ini kabarmu dengan ya perkuliahan yang sudah semakin tua ya kita ya, Ya, di betul. kuliahan. Skripsian gimana skripsian? Skripsian lancar, sedang mengejar target. Mengejar target. Untuk ini apa? Wisuda di bulan Agustus ya. Mengejar target skripsi masih bisa lah ya. Masih. Oke, kalau mengejar dia bisa nggak? Waduh. Rada Semoga tidak nonton ya. Ada susah ya. agak susah. Rencananya katanya ini habis skripsi Enggak. nikah. Enggak. Oh enggak. Enggak. Kalau Masih ngomongin gitu. soal nikah tuh aku jadi keinget sama ini Nan. Aku waktu baca-baca tuh kan, ada satu yang aku baca itu ada pernikahan di adat yang berbeda ya. Kita kan orang Jawa nih. Di adat yang beda itu ada pernikahan tuh yang dilarang. Kalau pernikahannya itu satu marga. Di adat bukan Jawa kan? Bukan Jawa. Karena Jawa Nggak punya marga, nggak- betul. Tidak mengenal istilah marga. Nah itu ada satu adat kayak gitu bilang. Nah karena kita akan ngobrolin itu ya, jadi hari ini kita tuh datengin salah satu dosen yang kita terbangkan langsung nih. Enggak langsung juga. Dia terbang sendiri. Iya betul. Kita terbang. Beliau waktu kita kuliah itu ngajar auto learning ya, aku ingat tuh. Iya, auto learning. Jadi sekarang kita hadirkan aja lah langsung ya. Betul. Salah satu dosen pendidikan biologi, monggo Pak Anggi bisa memperkenalkan diri. Halo semua, apa kabar semua? Horas, Mejua-jua. Aduh, Medan ya untuk untuk motivasi Medan. Ya, Medan ini. Ini Medan Bung katanya. langsung Itu istilahnya. Horas Oke, banget. Horas. Jadi Pak Anggi ini dosen Departemen Pendidikan Biologi apa ya? Ya, benar sekali ya, Bi. Kemudian salah satu materi yang Pak Anggi ampu itu lebih banyak ke pendidikannya ya Pak ya? Ya, Oke. Nah tapi hari ini kita bakal ngobrolin yang sedikit beda nih Pak. Kalau Pak Anggi basicnya pendidikannya, tapi kita hari ini mau ngomongin soal medannya. Ya. Oke. Tempat asal Pak Tempat Anggi. asal. Oke. Tempat asal Pak Anggi dilahirkan. Dilahirkan, Dibesarkan. dibesarkan. Dirawat. Dan sekarang di Jogja ya. Di Jogja. Jadi naturalisasi gitu. Transfer pemain ya Pak ya. Nah tadi itu nih Pak, kami kan lagi ngobrolin soal hari ini kan rencana mau nikah nih Pak. Kan semua orang punya rencana nikah dong. benar. Enggak semua sih, tapi beberapa banyak. Terus lagi ngomongin soal nikah, saya keinget satu fakta. Ya. Ini fakta atau bukan nanti koreksi apa ya? Oke. Itu ada bilang katanya pernikahan satu marga di Medan itu nggak boleh tuh. Nah bener nggak tuh si fakta itu? Ya. Atau, ya gimana? Ya itu kalau menurut adat ya Oke. di dalam suku Batak itu pernikahan dalam satu Marga. itu tidak boleh seperti itu. Oke. Nah, Karena apa? Apa karena marga itu kan nama keluarga ya? ya jadi marga itu merupakan nama keluarga. Jadi orang Batak itu ya, orang Batak itu menganut patriarki. Nah, di mana marga itu diturunkan dari yang laki-laki. Dari garis seperti itu. ayah? Dari garis ayah, benar sekali. Oke. Yapi. Berarti lebih kayak mungkin mirip kayak agama Islam gitu ya? Ya. Oke. Jadi marga itu adalah nama keluarga. Nama itu keluarga. singkatan bukan ya Pak? Bukan Bukan singkatan, dong, bukan. Kirain Bukan. marga itu ma-nya nama, Ma. RGA-nya itu keluarga gitu. Bukan. tapi Ma-nya bukan. Bukan. Namanya tuh mama. Kan papa tadi. Salah. tapi benar kalau marga itu nama keluarga, tapi bukan singkatan. Bukan singkatan. Oke. Jadi itu berasal dari yang diturunkan tadi yang saya bilang, Oke. yang dari ayah. Dari garis Nah, ayah. dari garis tapi ayah. asal usulnya Asal usulnya itu dari, nah jadi marga apakah itu tetua-tetuanya tetua-tuanya dari raja-raja Batak terlebih yang dulu seperti itu, dari Raja Batak. Nah Oke. jadi di situ ada istilah orang Batak ya, itu Marta Rombo. Jadi Marta Rombo. Marta Rombo. Nah Marta Rombo. Keren Jadi ya, orang Batak namanya keren-keren ya. Iya, jadi kalau misalnya apa ya, kalau orang Batak tuh makanya ngomongnya keras-keras gitu. Nah jadi memang karena kebanyakan orang Batak dulu tinggalnya di pegunungan ya. Oke. Nah, jadi pegunungan itu kan
apa ya? Jauh lah ya, jaraknya jauh-jauh. jarak Nah, jauh. makanya dia manggil anaknya, Yapi, sini kau. Gitu. Ada papa jadi orang Papua ya, salah ya. Jauh. Aku nggak bisa bahasa Batak soalnya Pak. Bakat pindah ke timur. Salah ya. Tapi kurang lebih kayak gitu ya. Ya. Berarti karena garis keturunan dari garis ayah tadi. Dari garis ayah. Terus apa lagi Nan? Terus apa sih contohnya biar kita Oh relate iya aja benar. sih. Contohnya Biar kita relate aja. gimana? Contohnya misalnya Yapi ya, ini Yapi. Nah, Yapi ini kita kasih mau marga apa Yapi? Situmorang, Panjaitan, Situmorang. Situmorang. Nah, jadi Situmorang. Jadi marga yang dibawa oleh Yapi itu berasal dari Bapaknya. Bapak Yapi. Nah, seperti itu. Jadi marga yang Yapi bawa itu dari bapak. Nah, misalnya kenapa nggak boleh menikah dengan satu marga tadi seperti yang tanyakan Hanan tadi. Nah, jadi memang dalam marga itu orang Batak itu ya. Jadi kalau namanya satu marga itu istilahnya itu dalam satu perut itu dalam satu kandungan seperti itu. Berarti lebih ke ini ya. Lebih seperti keluarga lah, keluarga dekat lah seperti itu. Nah, berarti gitu. kayak misalkan teman saya itu ada yang namanya apa sih namanya misalkan penyanyi yang terkenal tuh siapa ya Pak yang punya marga juga Petra Sihombing gitu. Petra Sihombing. Berarti kalau teman saya ada yang namanya Sihombing dia juga artinya deket tuh secara keluarga berarti ya. Iya kalau dengan yang Marga sama-sama yang sama. marga yang sama Sihombing. Makanya jadi nggak boleh buat nikah. Iya seperti itu. Karena ibaratnya ini ya apa? Masih satu keluarga. Satu perut Pasti itu. satu perut istilahnya. Jadi misalnya kan kalau Yapi satu perut ada sama adiknya itu kan satu perut ya. Nah itu kan Tidak dibolehkan. karena kan dekat. Oke, contoh itunya Pak, contoh apa sih namanya? Realnya, mesti gimana? Misalkan saya. Misalnya Yapi. Nah, Bapak Yapi Yapi punya Situmorang mungkin nama saya Yapi sih. Situmorang ya. Situmorang. Mana pula kau. Nah, sekarang Yapi dinaturalisasi jadi orang Batak nih. Yapi dinaturalisasi ke sana. Yapi Situmorang nih. Punya apa nih? Punya om atau Pak D. Oke. Nah, karena kan tadi kan dari Bapak nih. Betul. Nah, dari Bapak om atau Pak D lah. Punya anak perempuan. Oke. Nah, itu kan diturunkan juga ya sama-sama marganya Situmorang. Nah, itu Yapi tidak boleh menikah dengan sepupu yang itu Situmorang. Oke. Seperti itu. Tapi kalau misalkan tadi kan kalau dari garis ayah ya. Iya. Kalau misalkan ibu deh. Dari ibu. Kalau dari ibu itu ada istilahnya di Batak itu istilahnya pariban. Nah, mungkin kalau Pariban. tahun 90-an ya, mungkin generasinya bapak-bapak kita ya. Itu ada film sinetron yang terkenal itu Pariban dari Bandung. Nah, Wah, kebetulan saya nonton tuh. Nonton ya? Masih nonton ya? Masih. Saya udah itu kehidupan kedua deh. Saya sudah yakin itu Yapi pegangan cerita itu. Karena saya Gak tahu Pak, gak tahu. Nah, jadi Pariban itu misalnya Ibu Yapi tadi bapaknya Situmorang. Kemudian ibunya Nasution. Nah, Ibu Yapi punya om atau Pak D ataupun punya adik ya berarti ya? Punya adik ya? Punya adik atau maksudnya kakak. Om saya kan? Bisa juga kan Pak D atau kakaknya. Gitu. Nah, yang penting kan nama marganya tetap Nasution. Nah, itu Yapi bisa mengambil anak perempuan dari Pak D Yapi ataupun dari garis ibu itu. Karena tidak satu marga. Tidak satu marga. Tulang lah istilahnya, anak tulang. Nah, tulang itu bukan tulang bukan ini. balung. Bukan tulang. Bukan tulang. Oke. Istilahnya namanya tulang. Tulang itu om. Anak om. Kalau Pak D apa Pak ada? Kalau Pak D itu amang tua istilahnya. Amang tua. Banyak istilah beda ya ternyata. Banyak. Ya? Oke. Nah, berarti kalau misalkan satu marga itu nggak boleh. Kalau kita misalkan menikah, tapi kalau beda marga walaupun dari ibu, berarti nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Seperti itu. Nah, terus apa lagi Nan yang kira-kira berhubungan dengan pernikahan soal satu marga? Satu marga itu kan tadi kan udah dijelasin tuh dari budaya, tradisi. Iya. Kalau kita kan anak pendidikan biologi. Benar. Gimana tuh? Apa ada kaitannya nggak Pak? Kalau tadi kan gara-gara satu keluarga gitu ya. Satu keluarga terus biar apa tadi?
antara ayah itu enggak ayah magas yang masih salah. Ada tadi kan udah, tapi kalau dalam segi biologi itu apakah ada hubungannya apa enggak? Oke, ada istilahnya itu inces, bukan inces ya. Inces itu apa? Inces itu bukan yang Princess. maju mundur cantik, bukan inces Prasarini ya. Itu inces. Tapi bukan inces yang itu. Bukan yang itu. Nah, jadi inces itu istilahnya perkawinan saudara seperti itu. Nah, perkawinan saudara itu ya itu bisa mengakibatkan kelemahan ya, baik itu dari fisiknya, baik itu dari segi mentalnya seperti itu, atau juga bisa letal. Letal jadi mati keturunannya. Jadi seperti belum bisa belum sempat lahir. Kenapa aku belibet terus ya ini? Jadi kasihan Hana. hashtag ya pray for Hana, dia lagi galau teman-teman habis diputusin. jadi kan tadi apa? Incest. Itu berbahaya karena fisik, mental, bahkan bisa sampai letal. Letal itu apa gitu? Letal itu apa, Pak? Letal itu mati. Jadi sebelum dia lahir dia sudah mati terlebih dahulu. Karena ada, kalau kita dalam ilmu genetik ya, dalam biologinya, jadi sifat yang diwariskan itu ada istilahnya dominan dan resesif. Dominan itu yang kuat lah ya. Yang kuat sama yang lemah gitu. Yang lemah. Ya gini, contoh gini. Kalau istilahnya buta warna ya. Oke. Nah, buta warna, nah itu kan kalau yang dia terkait dengan kromosom ya. Nah, kromosom kelamin ya. Iya betul. Nah, itu kan misalnya kalau dia itu parsial, nah itu kan dia resesif nih. Betul. Nah, resesif. Nah, itu kan belum ketemu yang kan ini kan juga membawa sifat. Nah, membawa sifat buta warna juga seperti itu. Nah, kalau dia ke resesif, ketemu dengan resesif itu kalau nggak salah saya persentasinya 13, berapa kali itu bakal muncul seperti itu gitu. Jadi kalau dari segi biologi justru ada penjelasannya. Iya. Karena kenapa itu bisa berbahaya ya? Iya. Makanya orang-orang Batak berarti mungkin mereka udah punya konsep yang sama betul ya. Tapi mungkin pendekatannya menggunakan pendekatan budaya seperti makanya itu. Ini nggak Pak, kalau misalkan orang-orang Batak itu tadi yang mereka sudah apa sih namanya kadung tresno gitu ya, mereka sudah saling cinta gitu, saling cinta, aku nggak mau saling sayang gitu. saling sayang jangan lempar langsung ke aku ya, ini aku pasti belibet habis ini. Ya misalkan mereka saling cinta saling sayang nih, tapi mereka satu marga tuh. Nah itu gimana? Apakah mereka akan tetap melanjutkan? Kalau melanjutkan konsekuensi adatnya apa? Kalau konsekuensi biologi kita tahu ya tadi mungkin karena sakit dan segala macam. Konsekuensi adatnya ada nggak? Ya ada seperti itu. Ya begitulah cinta ya, Anan ya. Cinta deritanya tiada berakhir ya. Aduh bener Pak. Ya jadi konsekuensinya itu ada sanksi sosial ya. Sanksi sosial. Lebih ke ini berarti ya, lebih ke hubungan masyarakat. Ya, mereka itu dikucilkan, kemudian mereka akan membayar adat seperti itu. Jadi misalnya Yafi melanggar adat nih, ada sanksinya seperti itu, misalnya membayar. Apa sanksinya apa Pak? Yang paling ini deh, yang paling apa sih namanya paling besar, yang paling berat lah. Paling berat itu ya biasanya itu dikucilkan dari keluarga. Sampai kayak gitu. Sampai seperti sampai itu. Sampai nggak gitu. boleh sama itu keluarga lagi. Ya seperti itu. Kemudian bisa membayar seperti denda, kerbau, sapi ataupun babi seperti itu. Oh gitu ya, jadi tetap ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Tapi banyak yang ngelanggar juga masih. Ya namanya manusia ya. Ya manusia itu tempatnya salah dan dosa. benar. Ya pasti adalah seperti itu. Nah sanksi-sanksi tersebutlah yang bakalan diterapkan ke mereka. Kalaupun tetap maksa, ya kita punya konsekuensi biologisnya juga. Iya, seperti itu. Ada yang sakit dan segala macam gitu. Jadi jangan dipaksa guys, kalau udah.
Sudah tidak bisa dipaksa, jangan dipaksa. Benar. Kalau emang dia jodoh kita nggak akan kemana gitu ya Nan ya. Kalau emang dia memilih orang lain ya udah gitu. Kayak cerita siapa tuh? Oke, berarti sekarang kita jadi tahu nih Pak. Saya sama Nan jadi ngerti nih. Betul, Ternyata pernikahan semarga itu dari sudut pandang budaya ada penjelasannya. Kalau mereka ternyata satu perut, mereka satu keluarga, garis keturunan, keluarga dekat dan segala macam tadi. Dari segi biologi kita makin ngerti lagi. Ternyata itu bisa bikin kita jadi sakit, jadi tadi sampai jadi letal bahkan mati gitu-gitu ya, bahkan meninggal dunia. Jadi akhirnya penting juga akhirnya ya kita tahu belajar biologi secara mendalam gitu. Nah makanya juga ya dari budaya Jawa juga ya. Itu ada istilahnya sebelum menikah lihat bibit, bebet dan bobotnya. Oke. Nah, jadi budaya itu kan juga sebenarnya sih budaya yang di Indonesia nih ya hampir sama ya. Mirip-mirip ya. Mirip-mirip gitu. Jadi bibit, bebet dan bobotnya itu ya untuk mengantisipasi hal-hal tersebut. Benar. Itu juga mungkin salah satu pertimbangan ini ya untuk mempertimbangkan genetika tadi genetika, iya benar sekali. Karena ada kata bibit itu ya. Bibit itu kan artinya anaknya siapa gitu siapa, ya. turunannya siapa. Oke. Seperti itu. Menarik juga ya belajar apa ini namanya etnosains berarti ya. Etnosains seperti itu. Untung ada biota. Jadi ada local wisdomnya lah. Local wisdomnya. Oke, keren. Jadi kita jadi tahu Pak akhirnya, maksudnya ternyata biologi itu memang ya bisa menjelaskan hal-hal yang lebih dalam gitu kalau kita memang belajarnya betul-betul. Mungkin obrolan soal marga jadi semakin jelas sekarang. Obrolan soal biologinya kita juga jadi semakin ngerti gitu. Ternyata pernikahan sedarah tadi ternyata sebahaya itu gitu. Nggak asal udah sama kamu aja deh aku nikah gitu, ternyata nggak bisa. Banyak pertimbangannya gitu. Banyak pertimbangan seperti itu. Oke, mungkin gitu aja kali ya teman-teman buat episode kali ini. Kita ngomongin soal adat budaya Medan, Batak dan seterusnya. Pak Anggi juga udah ngasih banyak banget pengetahuan bahasa-bahasa gitu. Ada Pariban, ada Patu Rombo dan Marto Rombo. Ada Horas tadi. Ada Horas gitu banyak. Bukan yang Horas itu. Selamat ya apa sih? Horas itu kayak halo seperti itu. Ya pokoknya gitu teman-teman semuanya. Terima kasih banget udah dengerin sampai akhir. Jangan lupa nyalain notifikasinya, subscribe juga kalau perlu gitu ya, supaya teman-teman nggak ketinggalan untuk episode berikutnya. Terima kasih gitu aja. Saya Muhammad Yafi. Saya Hanan. Saya Pak Anggi. Terima kasih semuanya. Dadah. Bye.